Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenaannya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bupati Simalungun yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Dr. Andes Esron Sinaga MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Sri Wahyuni SPMSI. Yang kami hormati narasumber Konvensi Hak Anak Kak Lukman beserta tim. Dan yang kami hormati para peserta Konvensi Hak Anak yang pada pagi hari ini telah berhadir di ruangan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara selanjutnya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Meta Kiza Siregar, siswi SMP Negeri 1 Siantar. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Meta Kiza Siregar yang telah memandu lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Isya Irwanto. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon izin pimpinan doa kami bawakan secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini, hari yang baik ini kami melaksanakan suatu kegiatan pengembangan komunikasi informasi untuk pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Kabupaten Simalungun tahun 2025 dalam bentuk pelatihan konvensi hak anak. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, ilmu pengetahuan serta pemahaman yang lebih baik agar kami dapat nantinya menerima segala ilmu pengetahuan materi yang akan
disalurkan kepada kami, terkhusus kepada peserta pelatihan dalam kaitannya dengan materi konvensi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Simalungun, Tanah Hamodoran Lumona yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu, petunjuk dalam setiap langkah, dalam setiap pekerjaan yang kami pekerjakan, yang akan kami kerjakan nantinya ya Allah, untuk membangun Kabupaten Simalungun, kabupaten yang kami cintai, terkhusus kepada anak-anak kami agar selalu menjadi anak-anak yang berbahagia, terlindungi hak-haknya, dan dapat menyongsong masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai ilmu pengetahuan, karakter yang baik, budi pekerti, akhlak yang baik, serta pemahaman dan prestasi yang nantinya dapat kami banggakan sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, kepadamu-lah kami berserah diri dan kepadamu-lah kami memohon segala pertolongan dan perlindungan. Berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit dan bencana. Lindungilah setiap pekerjaan, berkahilah setiap pekerjaan yang kami kerjakan dan yang kami lakukan. Kepadamu kami berserah diri ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ibu bapak kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Jauhkanlah kami dari berbagai pertikaian, jauhkanlah kami dari berbagai permusuhan dan rasa yang tidak baik. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-Mu ini seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Simalungun tanpa terkecuali sebagai orang yang mampu bekerja sama dengan baik, mampu membangun cita-cita bangsa dan negara khususnya di Kabupaten Simalungun ini. Kepadamu-lah kami meminta dan kabulkanlah segala pinta dan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isya Irwanto yang telah memimpin doa pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Sri Wahyuni SPMSI. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas mahubata haganupan. Horas. Yang saya hormati mewakili Pak Bupati, di sini hadir bersama kita Bapak Sekda. Yang saya hormati turut hadir di sini Pak Kadit ya. Baru ini Pak Sekda, Kadit yang aktif ya. Selama ini mungkin kami dengan kadit-kadit sebelumnya mungkin memang aktif, cuman ini saya rasa yang paling aktif dan sudah pernah kita ketemu ya Pak. Pak Kadit ini kemarin berkunjung di dinas kami Pak, di dinas PPA. Selamat datang Pak. Yang saya hormati di sini ada Ibu Hakim ya, Ibu Hakim dari Pengadilan Negeri. Salam kenal Bu. Kalau mungkin kami sering berurusan Bu di Pengadilan Negeri, nanti kiranya mungkin kaitan dengan data-data Kabupaten Layak Anak bisa nanti kami bantu. Baru di sini ada Ibu Siska juga, kita sudah pernah ketemu juga ya Bu ya. Terima kasih selama ini kaitan dengan Kabupaten Layak Anak, data-data juga cukup cepat dari kejaksaan ya melalui Ibu Siska. Di sini mungkin Pak, salam kenal Pak dari Kemenak ya Pak. Dari Kemenak mungkin salam kenal kita Pak, hadir di kesempatan ini. Dan juga di sini hadir bersama kami Pak juga ada Forum Anak Simalungun Pak yang kemarin Bapak kukuhkan di pendopo melalui Kak Lukman juga. Di sini juga ada berhadir Pak, ada guru PAUD ya, para guru PAUD, TK, SD, SMP, dari rumah sakit juga ada Pak, Rumah Sakit Roda Haim, Puskesmas, dan semua dari OPD. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan ruang waktu sehingga dapat berkumpul di kesempatan ini. Laporan kegiatan, subkegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, kabupaten, kota dalam bentuk pelatihan konvensi hak anak atau KHA di Kabupaten Simalungun tahun 2025. Latar belakang, konsekuensi bagi negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak atau KHA,
adalah adanya kewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak anak. Sejak diratifikasinya Konvensi Anak oleh pemerintah, telah terjadi banyak kemajuan pada pengakuan atas hak anak, terutama dengan telah ditetapkannya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu indikator KLA atau kita sebut Kabupaten Layak Anak adalah tersedianya sumber daya manusia terlatih kompetensi anak yang mampu menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam indikator Kabupaten Layak Anak pada dasarnya menunjuk pada orang dewasa yang memberikan pelayanan bagi anak, mendampingi anak, melindungi, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Adapun tujuan kegiatan, pertama, meningkatnya pemahaman para pemangku kebijakan mengenai isi dan implementasi Konvensi Hak Anak. Yang kedua, meningkatnya kapasitas dan sumber daya manusia para petugas pelayanan, para pegawai yang bertugas dalam perangkat daerah masing-masing, terutama di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang terakhir, berkembangnya langkah-langkah strategis dalam implementasi pemenuhan anak berdasarkan isi Konvensi Hak Anak. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini tanggal 13 sampai 14 Februari 2025 bertempat di Hotel Agape Simpang Kecamatan Pane, Simalungun. Adapun peserta kegiatan terdiri dari gugus tugas KLA Kabupaten Simalungun, guru PAUD, TK, SD, SMP, rumah sakit, puskesmas, penyidik PPA Polres, jaksa yang menangani perkara anak, hakim yang menangani perkara anak, Kemenak, dan pengurus Porasima Kabupaten Simalungun. Sumber dana APBD Kabupaten Simalungun. Penutup, kami mohon kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh Pak Sekda untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih, demikian ini laporan ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Mahubata Haganupan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kadis PPPA Kabupaten Simalungun, Ibu Sriwayuni SPMSI yang telah menyampaikan laporan kegiatan. Acara selanjutnya, bimbingan dan arahan Bupati Simalungun sekaligus membuka secara resmi sub kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten kota dalam bentuk pelatihan konvensi hak anak yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun kepada Bapak Dr. Andes Esron Sinaga MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Horas Bapak Tegalupan. Horas. Semangatlah. Walaupun cerita anak, kita harus semangat juga. Sebagai orang beriman, pantas oleh kita berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan kedamaian sukacita kita pada pagi hari ini. Di cara kita mengikuti kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten Simalungun dalam bentuk pelatihan konvensi hak anak di lingkungan Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati Saudari Ibu Kadis ya, Ibu ini ada dari mewakili Kajari Ibu Siska
Pak Polres mewakili Pak Kanit ya. Ibu Hakim dari Pengadilan Negeri. Ibu apa? Hah? Wida. Ini dapat juga yang kami hormati yang sedang tampil ya dan narasumber kita. Jadi kita berdiskusi membahas bagaimana ke depan anak di Kabupaten Simalungun. Bapak Lukman, saya tim evaluasi KLA dan Barat. Juga seluruh kadit dan jajarannya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PBA. Juga Bapak Ibu yang kita undang yang mewakili ada Ibu Kabit, Sekretaris dan para staf ya. Juga ada dari Bu Guru dari para Simah ya yang baru kita lakukan hari itu ya. Ada guru dari SMP, SD, terus ada dari apa? Pusmas. Cuma dari PPA-nya mana? PPA UPT dia. Siapa? Oh, sudah sehat? Saya pindahkan dari itu ibu ini. Dari Malaysia dia siap. Itu berkat dua kita semua. Karena itu sampai agak terpengaruh jiwanya. Mana ibu apanya? Ibu kebut apa? KBT-nya? Ya Pak, kebetulan ada kasus pengaduan Pak, jadi menangani untuk hari ini persiapan Begitu. untuk besok Pak. Ya, Pak. Nggak tahu takut ketimbang dengan sidanya. Ini situasi sekarang ini ada takut ketimbang dengan takut. Yang terpengaruh ya. Hari ini saya masih ada loh. Bupati masih ada di aku, ya. Nanti ada waktunya. Kita ini jangan terbawa suasana. Dan Bapak Ibu semua adalah ASN. Apapun jabatan itu, apapun tanggung jawab itu amanah. Itu mari kita tunjukkan diri kita sebagai ASN yang punya tugas dedikasi kepada pimpinan bisa seperti itu. Tugas tanggung jawab kita adalah menjalankan tugas fungsi kita secara bertanggung jawab apapun itu. PNS itu harus siap dipraktek di mana-mana. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tertarik dengan acara kita hari ini. Walaupun kita pahami bahwa kegiatan kita hari ini yang dikonversi menjadi nanti pelatihan, ini salah satu indikatornya dalam rangka menyatakan kekayaan kita supaya meningkat pilihan kita. Dalam tren ini bahwa pemerintah Simalungun dengan nilai dari pusat itu sudah mulai meningkat dan terhadap penilaian KLA di Kabupaten Wilayah Anak. Nah, saya sangat betul di sini. Kenapa? Supaya kita jangan kalah dari kabupaten yang lain. Nah, ini memang sebenarnya saya ngotot sekali itu sama seluruh OPD itu melakukan langkah-langkah real ya aksinya. Supaya apa yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa Simalungun itu Kabupaten Wilayah Anak itu berkualitas. Tentunya semua dinas itu melakukan anggaran-anggarannya kita terhadap hak-hak untuk anak kita semua. Sehingga semakin bahwa hak anak itu semakin diperhitungkan dan kualitasnya pertumbuhan untuk menuju SDM kita bergerak ke depan semakin meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang Perlindungan Anak disusun berdasarkan prinsip-prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan menjadi landasan bagi sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait dengan hak dan perlindungan anak. Masih banyak pihak yang belum mengetahui dan memahami substansi Konvensi Hak Anak, termasuk para pembuat kebijakan dan penyelenggara negara. Padahal Konvensi Hak ini adalah dalam pasal-pasal yang mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintah telah meratifikasi dan mensosialisasikan isi dan makna Konvensi Hak Anak kepada penyelenggara negara dan masyarakat sehingga dapat ditempuh langkah-langkah implementasi perlindungan hak anak. Banyak hal kemajuan kita di Kabupaten Simalungun. Nah, kaitan terhadap perlindungan anak ini juga.
Apa yang menjadi langkah maju Polres kita, bahwa di era pemerintahan Pak Rafi Yaakob ini kita sudah membentuk UPTD, PPA yang berada di perdagangan. Nah ini tujuannya apa? Supaya Pemkab itu, dinas ini tangkap cepat dia ketika ada suatu hal persoalan-persoalan terkait dengan hak anak dan perempuan. Nah inilah pemerintah Maluku selalu melihat ke depan apa yang menjadi tanggung jawab moralnya di situ, sehingga hak-hak anak itu apapun itu dan eksploitasi dan sebagainya kita harus sikapi. Nah bersama dengan selalu dengan kejaksaan dan juga polisi. Ini menarik. Nah, jadi terkadang tadi banyak itu penyelenggara pemerintah ini pemahaman terkait dengan hak anak ini, orang bisa sepede. Banyak dinas-dinas ini, penyelenggara pemerintahan ini sepertinya mengabaikan program-program terkait dengan perlindungan hak anak ini. Ini menjadi kelemahan kita selalu. Pokoknya kita ini terus berbicara tentang jalan, puskesmas, bangunan sekolah. Kalau sudah cerita tentang masalah anak, orang dikecilkan. Padahal semua kita ini bekas anak kan? Masalah anak semua kan? Nah bagaimana ke depan kita menuju tahun 45, Indonesia Emas itu? Nah di situ semua para pimpinan OPD itu harus melihat jeli di situ. Oh setiap dalam rangka KLA itu, Kabupaten LA itu harus memberikan perhatian di sana. Misalnya ini perhubungan, bagaimana kalau misalnya ada di sana TK dibuat ini, apa itu namanya itu, rambu, dibuat akses jalannya, dinas pariwisata ada aksesnya bermain anak bagus, di Spora dibuat tempat anak bermain olahraga. Jadi semua dinas itu memberikan itu, walaupun memang kita paham juga misalnya di ketentuan itu. Tapi itulah akumulasi itu semua, indikator-indikator itulah pemenuhan untuk bisa kita mencapai harapan nilai PLA tinggi, termasuk salah satu pelatihan seperti ini. Karena nanti Bapak Ibu semua di sini akan dilatih oleh Bapak Ibu Pak Umar. Bagaimana kehidupan ini supaya pemahaman itu lebih jelas lagi. Bapak Ibu saya hormati, percepatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis hak anak sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui Kabupaten Layak. Benar itu. Makanya kita kasihan juga dengan ibu ini. Semana-mana terus dia, gimana kamu itu? Kok nilai kita begini? Ya malah pakai listnya ini, tidak itu malah. Benar juga. Karena yang datang ini sampaikan yang mekanisme. Apapun sedikit apapun itu kegiatan itu buatlah untuk menentukan bagaimana untuk perlindungan hak anak. Ini paling utamanya. Tentunya kebijakan program dan kegiatan dimaksud merupakan bagian dari 24 indikator Kabupaten Layak Anak yang terhimpun dalam 5 klaster pemenuhan hak dan perlindungan khususnya anak serta 1 klaster kelembagaan melalui gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang telah dibentuk. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah sebagai acuan dalam upaya pencapaian kinerja pemerintah Maluku di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, sekaligus sebagai upaya untuk mencapai penghargaan Kabupaten Layak Anak. Saya berharap dengan terlaksananya kegiatan ini akan tersedia sumber daya manusia terlatih, yaitu nanti Pak Numan itu. Makanya Bapak Ibu nanti jangan terus dibuka, dia mau makan siang, jangan terus lari lagi. Nah, ada sertifikatnya ya, nah itu hati-hati. Sekarang ini kan yang fungsional itu, sertifikat itu menjadi apa ya, bahan ya. Nah, hati-hati yang fungsional. Pokoknya sekarang itu berlumba sekali, kalau ada rapat-rapat ada ininya, tangkap aja udah. Supaya menambah apa CP-nya ya ke depan. Itu fungsional itu kan. Nah, malah sekarang itu ada penawaran bayar ini untuk memenuhi kelempak apa semua.
Jadi ini semua cepat-cepat, tapi jangan asal hanya formalitas untuk memenuhi kriteria untuk fungsional umum. Benar-benar implementasimu laporan kepada pimpinan umum. Sekali lagi saya berharap dengan terlaksana kita ini akan tersedia sumber daya manusia terlatih kompetensi hak anak yang mampu menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan, aspek pembangunan, program dan kegiatan di Kabupaten Simalungun. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan juga sebagai motivasi bagi kita guna tercapainya Kabupaten Simalungun sebagai kabupaten layak anak. Semoga kita semua selalu sehat dan kuat jiwa raganya menghadapi tantangan, dilema, problema dalam menjalankan tugas kita di suasana banyak program pemerintah pusat, apalagi terkait dengan pengelolaan anggaran. Ini harus kita jelimet di sana. Apapun itu, bagaimanapun itu nanti kebijakan Simalungun, tetap jangan sampai kita memberikan hak yang diembarkan terhadap penilaian daerah itu di dinas masing-masing. Semua sektor harus membackup, ya, sampaikan itu. Jangan dulu nanti ini ya, mohon maaf, perjalanan akan diketat. Saya sekretariat itu sudah sangat ketat, ya, boleh macam-macam. Bahkan nanti BNOPD mau berangkat ke Jakarta harus jelas, kalau enggak jangan dikasih. Iya, kita main-main dulu ini perintah Pak Prabowo, presiden kita dan juga Mendagri. Kalau sekarang itu banyak kali berdinas muda, alihkan kemana-mana. Jadi saya nanti keras ini. Benar, saya takut nanti banyak berdinas nggak benar. Nanti bahkan juga nanti ya seperti itu yang ditandakan oleh kadismu harus selektif. Kalau kadisnya pasti saya selektif, mau kemana kan, untuk apa kan gitu ya. Karena sekarang ini bahkan bagian aku minggu lalu saya ketemu dengan keluarga mereka, bahkan itu diminta apa? Zoom. Bahkan mereka itu bekerja dari rumah supaya mengurangi listrik. Karena hampir 50% dipotong anggaran. Jadi kalau kita ini berpoya-poya lagi, kita butuh uang untuk anak-anak contohnya ini, berdinas menumpuk, hati-hati. Itu tidak lagi zamannya. Ya. Banyak sekarang itu, coba tonton itu televisi itu. Dampaknya apa kan dia? Pemotongan anggaran, ada yang di PHK lah untuk karyawan-karyawan, diomelin apa semua. Nah, yang katanya makanan gizi gratis itu siang makan enak, tapi karena anggaran dipotong banyak yang PHK, akhirnya malam juga nggak lagi makan. Nah, ini berdampak juga. Nah, ini kata-kata orang. Tapi kita harus jadi, kita sebagai penyelenggara pemerintah, coba harus benar kita detail ya, cermat kita di situ penggunaan anggaran itu. Jangan nanti ini sekarang ini APH ada kejaksaan polisi, tidak boleh main sekarang ini. Kalau berangkat sudah sehari, memang sih kalau ke Jakarta main, sebenarnya kan sudah harus ini. Tapi itu ke Jakarta kita apa maknanya? Boleh nggak hanya telepon aja? Konsultasi, sekarang bisa Zoom, dia mukanya Zoom tahu kita suka nggak suka ya kan? Kalau mukanya langsung gitu, oh terasa kan gitu kan? Udah enak kita. Kalau nampak ya ini ya, cerita. Seperti sekarang ini saya ingatkan selalu. Terima kasih semua atas hadirin Bapak Ibu. Sekali lagi mari kita serius untuk melanjutkan kegiatan ini. Dan dengan demikian saya sudahi sambutan saya. Tuhan berkati perjalanan kita, hingga bidang kita kepada bangsa negara, terus kepada Kabupaten Simalungun yang kita cintai. Dengan demikian acara kita pada hari ini resmi kami buka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Horas Matagalupan. Horas. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Dr. Andes Esron Sinaga MSI, yang telah menyampaikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Demikianlah acara pembukaan. Untuk selanjutnya acara ini akan saya serahkan kepada moderator. Baik, izin dan Bapak Ibu,
Marilah kita untuk foto bersama sebagai dokumentasi acara pembukaan ini. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Hmm.